Ini Waalaikumsalam warahmatullahi langsung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Masih absen. Kita tunggu ya, masih absen. Seperti kondangan. Ya, Ibu Bapak sekalian sambil menunggu para jamaah sekalian, Mas Cagun boleh tampilkan lagi yang tadi, gambar yang tadi. Bacaan sholawatnya itu kemarin saya sempurnakan karena ada arahan dan yang sangat baik dari Mustasyar, dari Pak Lukman. Beliau nanya kemarin, jemaah tahu tidak maula itu apa? Gitu. Oh iya juga ya, gitu. Pasti sudah tahu sebagian. Nah, tapi mungkin sebagian perlu diingatkan. Jadi sholawat yang kita baca itu adalah bagian dari qasidah Al-Burdah, gitu. Ya, qasidah Al-Burdah yang tadi, halaman yang tadi, halamannya ya, jangan diubah. Yang tadi yang ada tulisan judulnya. Mungkin ini supaya kelihatan besar, tapi saya ingin menunjukkan dulu tadi judulnya. Jadi qasidah burdah itu adalah qasidah itu nyanyian sebetulnya yang diciptakan, nyanyian ini, qasidah ini oleh Imam Al-Bushiri. Imam Al-Bushiri, ya, seorang ulama abad ke-13 ya, abad ke-13 Hijriah. Tadi saya lihat itu di situ juga santri rupanya punya bukunya. Ya, memang rutin kita baca, hanya saja ini penggalan dari qasidah Al-Burdah itu. Nah, yang kedua terjemahnya saya poles supaya lebih nyastra gitu. Jadi terjemah karena ini kan karya sastra ya, seni. Jadi ada rimaknya. Ada rimaknya. Nah, jadi qasidah burdah karya Imam Al-Bushiri, lahir tahun 1212, wafat akhir abad 19. Ada rimaknya itu maksudnya ada, ya terjemahnya juga tidak sekedar ya Tuhanku. Nah, saya ubah seperti ini. Wahai Tuhanku, limpahkanlah selalu rahmat dan keselamatan atas kekasih-Mu yang terbaik di antara seluruh ciptaan. Itu terjemahan dari khairil khalqi kullihim. Asalnya kullihim, tapi karena syair jadi kullihimi, semuanya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami.
Beliau Nabi maksudnya adalah kekasih yang syafaatnya diharapkan untuk menghadapi segala ketakutan yang mencekam. Enak kan ya, ada em-emnya gitu. Wahai Tuhanku, berkah Nabi yang terpilih, wujudkanlah segala hajat kami. Ampuni dosa terdahulu kami, wahai zat yang maha welas tak berbatas. Itu terjemahan dari Ya Wasi'al Karomi sebetulnya. Wahai zat yang maha luas kemuliaannya dan kasih sayangnya. Jadi, ini terjemah bebas tapi gitu ya. Supaya kita bisa menghayati apa sih yang kita baca. Ini lantunan sholawat kepada Nabi, doa-doa memuji kepada Rasul. Imam Al-Bushiri seorang yang amat sangat mencintai Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasannya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah sebelum kita mulai. Untuk pengarang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga hadiah Al-Fatihah untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu yang menjadi wasilah kita semuanya ta'lim, kepada guru-guru kita semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Halaman 24. Pertama tentu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, qiraah, mudarosah, termasuk hari ini kita niatkan untuk i'tikaf. Mahal loh ya, niat i'tikaf itu, kalau nggak niat nggak ada pahalanya. Jadi mari kita niatkan, yang di masjid tentu khususnya, nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pahala di bulan suci Ramadan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ansyada fi ma'nahu, itu ya. Wa ansyada fi ma'nahu. Wa ansyada, dan menasyidkan, maksudnya melagukan, mendendangkan, bolehlah terjemahnya bebas. Wa ansyada, dan mendendangkan. Siapa fa'ilnya kemana? Ke atas tuh. Wahab ibnu Munabbih, yang qala di atasnya itu. Karena ini yang didendangkan itu fi maknahu, dalam makna itu qaul. Maksudnya qaul Wahab ibnu Munabbih. Kemarin ini supaya nyambung. Yang terakhir kata Wahab ibnu Munabbih, ilmu itu pancarannya bisa memancarkan lima aura. Yang pertama asyaraf, kemuliaan. Yang kedua al-izz. Al-izz itu apa kemarin? Saya juga lupa menerjemahkannya apa.
karena hampir sama dengan kemuliaan. Harga diri, kemuliaan juga tapi agak beda. Kalau asyaraf itu kemuliaan yang diakibatkan misalnya karena dia berilmu atau kadang-kadang dari keturunan juga asyaraf, al-asyraf ya. Kalau al-izz itu harga diri, karena kita berintegritas, berakhlak yang baik, kita memiliki al-izz. Yang ketiga, al-qurb, bisa mendekatkan dengan ilmu itu yang jauh, termasuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, al-ghina, bisa memancarkan kekayaan walaupun wa in kana faqiran, walaupun kita secara duniawi mungkin fakir. Dan yang terakhir itu al-mahabah, apa? Wibawa. Jadi orang yang berilmu itu ya berwibawa, kelihatan cara bicaranya, cara berpikirnya, cara menganalisisnya. Saya kira itu akan kelihatan wa in kana wadi'an, walaupun dia orang biasa-biasa saja. Wadi' itu orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini didendangkan oleh Wahab Ibnu Munabbih begini. Itu ada keterangannya di situ al-basit. Al-basit itu maksudnya pola bajunya ini beda lagi nih. Baharnya bahar basit. Kemarin baharnya apa? Tawil. Bahar tawil gimana lagunya? Polanya. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nah, sayangnya saya nggak bisa nyatet ya. Saya tadi minta ke Bu Direktur, ada Bu Farida jadi grogi saya. Tadi saya minta ke Pak Heri, mungkin nanti ke Pak Rozi. Gimana caranya saya dari sini bisa nulis dari tablet lalu connect ke situ. Nulis fa'ulun misalnya. Bahar tawil ya. Mungkin bisa dicatat yang bisa imla fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu pola bajunya tuh yang kemarin. Makanya kemarin lagunya kafa syarofan. Nah, sekarang lain lagi. Bahar basit. Bahar basit itu maulah mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu diulang-ulang aja. Hanya dua kata, mustaf'ilun fa'ilun. Gimana kalau kita baca bareng-bareng? Lagunya lagu Maula yang tadi. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Nah, coba kita praktekkan ke nasyid yang disebutkan ini. Al-ilmu balagha qauman dirwata syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Masukkan pola bajunya. Coba kalau kita pakai yang fa'ulun, fa'ulun mafa'ilun, al-ilmu balagha qauman dirwata tasaropi. Wah, itu nggak masuk itu. Jangan dipaksakan, nggak bisa. Jadi pola baju itu kalau bajunya LL, kalau MM gitu, kalau SS itu nazam di dalam ilmu arud namanya ya. Baik, saya terjemahkan sekalian. Al ilmu utawi ilmu balagha, menghantarkan itu ilmu kauman, kepada sekelompok kaum. Ilmu itu menghantarkan komunitas termasuk jamaah Yayasan Islam Al-Hamidiyah semuanya, menghantarkan ke mana? Dzirwatas syarafi, ke puncak kemuliaan. Ilmu itu yang bisa menghantarkan kita ke puncak kemuliaan, termasuk kalau kita tafsirkan asyaraf itu reputasi ya, maka lembaga yang kokoh keilmuannya itu bisa dihantar ke dzirwah asyaraf, puncak kemuliaan.
Mudah-mudahan ya Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu bisa menuju ke dzirwatas syaraf. Amin. Al-ilmu balagha qaman dzirwatas syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Wa sahibul ilmi, dan utawi pemilik ilmu, yang punya ilmu itu mahfuzun, itu akan dijaga minat talafi, dari kerusakan. Tidak akan keliru, tidak akan terjerumus karena tahu ilmunya. Ilmu apa saja. Ibarat misbah. Apa misbah itu apa kemarin tuh? Lampu. Wah, mantap nih jamaahnya. Hafal istilah-istilahnya. Ya sahiba, kita lanjut baca dulu lagi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati famalil ilmi min khalafi. Satu lagi. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdi mubaital izzi wa syarafi. Minimal kalau sudah tahu lagunya kan, nanti kalau ibu bapak mengajarkan ke santri, gimana nih bacanya? Baca seadanya aja deh. Nah, itu nggak enak. Jadi minimal, jadi dihafalin tuh. Bahar basit itu mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, diulang sampai 4 kali. Ya sahibal ilmi, oleh karenanya wahai yang pemilik ilmu, mahlan, pelan-pelan ya. Mahlan ini pelan-pelan ya. Hati-hati maksudnya, la tudannisuhu. Jangan mengotori engkau hu atas itu ilmu. Hu-nya kembali ke al-ilmu. La tudannisuhu, jangan mengotori engkau hu atas itu ilmu. Dikotori dengan apa? Bil mubiqati, dengan hal-hal yang merusak. Al mubiqat itu bisa al muhlikat artinya, bisa juga al kabair sebetulnya, dosa besar. Kita nih punya ilmu, pemilik ilmu, guru, tenaga pendidik, juga tenaga kependidikan, semuanya ilmunya biologi, apa, semuanya, semua jenis ilmu. La tudannis, jangan sampai kalian rusak dengan melakukan keburukan. Karena kalau orang yang berilmu melakukan keburukan, apalagi dosa besar ya, al-kabair, ya, kiai sekalipun ya terjerumus kan, katanya kiai. Tapi kalau melakukan al-kabair ya sudah tidak bisa lagi disebut kiai sebetulnya. Karena ilmunya itu hanya papayas saja gitu. Apa papayas itu? Hiasan. Iya, bukan papais ya, beda lagi kalau papais ya. Papais mah papais monyong. Nah. Bukan kasar loh papais monyong, jangan kalau dikiranya Pak Oman kok kasar ngomong monyong. Enggak. Papais monyong itu makanan khas dari Kuningan, tuh bentuknya monyong memang. Monyong itu papais gitu. Ya, kalau ini papais. Kenapa jangan dirusak dengan jangan mengotori dengan yang merusak? Fama lil ilmi min kholafi. Fama, maka tidaklah lil ilmi untuk ilmu itu min kholafi, ada pengganti. Gak ada gantinya. Kalau nama baik kita sudah rusak, guru, ternyata guru begitu, rusak. Selesai sudah reputasinya, citranya, selesai sudah. Guru, padahal guru ini loh, padahal guru itu loh, gitu. Ternyata al-muhlikat, melakukan hal-hal yang buruk, ya sudah, selesai. Ya, kalau mau membangun lagi harus dari nol lagi reputasinya gitu. Begitu. Lalu yang ketiga, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Al-ilmu utawi ilmu itu yarfa'u, mengangkat itu ilmu atau meninggikan, yarfa'u itu baitan, sebuah rumah atau bangunan, la imada, yang tidak ada tiang. La imada maujudun,
Bagi yang belajar bahasa Arab, ada kata yang dibuang di situ. La imada maujudun sebetulnya. Yang tidak ada tiang yang maujud, lahu bagi itu baitan. Ilmu itu bisa menopang bangunan yang tanpa tiang. Karena tiangnya itu ya ilmu itu sendiri. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, wal jahlu dan utawi kebodohan, yahdimu itu menghancurkan al jahlu, baital izzi, rumah al izz harga diri, baital izzi, rumah harga diri, wasyarofi, dan rumah kemuliaan. Dengan kita bodoh itu artinya tidak mau berilmu, tidak mau belajar gitu. Orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar, dengan orang yang tidak tahu tapi mau belajar, itu beda itu. Kalau Al-Ghazali itu membagi 4 manusia itu. Ada rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang punya ilmu dan dia sadar bahwa dia punya ilmu, dia punya kewajiban untuk mengajarkannya itu. Dan saya ingin kita semuanya sebagai guru begitu itu memahami betul kata at-ta'lim. Ini judulnya at-ta'lim loh. Adabul alim wal muta'alim, di situ ada kata ta'lim. Ta'lim itu beda dengan i'lan. Begini bedanya. Saya harus jelaskan karena ini terkait. Ta'lim itu ja'lul muta'allim yata'allam. Guru itu loh. Guru itu tugasnya menjadikan orang yang belajar, maksudnya siswa, siswi, santri, yata'allam, bisa belajar cara berilmu. Bedakan dengan kata i'lam. A'lama yu'limu i'lam. Memberitahu, memberi ilmu. Memberi ilmu itu artinya tulab misalnya, atau ja'lul muta'alim aliman, menjadikan siswa siswi kita, santri kita jadi tahu. Itu namanya i'lam, memberitahu. Guru kita semuanya itu bukan seorang yang memberitahu, tetapi seorang yang menjadikan peserta didik kita bisa belajar bagaimana caranya untuk belajar gitu. Saya nggak tahu menjelaskannya pas atau enggak, pokoknya kalau bahasa Arabnya enak tuh, ja'lul muta'alim yata'allam, itu enak sekali itu. Pendek gitu ya, menjadikan santri tahu bagaimana cara belajar, dikasih kailnya. Kamu kalau pengen tahu kata dalam bahasa Arab itu, nih kamus, kamu harus pergi ke kamus, bukan dikasih tahu ini itu maknanya ini. Kalau itu namanya i'lam, ngasih tahu, jadi tahu sih benar, tapi tugas guru bukan sekedar itu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu mengapa ilmu itu fungsinya itu amat sangat tinggi, bisa meninggikan rumah yang tanpa tiang, sedangkan kebodohan itu bisa menghancurkan harga diri dan kemuliaan. Makanya tugas kita itu sangat mulia sekali insya Allah sebagai guru ya. Waqala, dan berkata siapa Abu Muslimin, Abu Muslim Al-Khawlaniyu. Al-Khawlaniyu atau Al-Khaniyu ya. Sifat dari Abu. Imam Abu Muslim ini seorang ulama abad ke-7. Kalau mau dicatat, wafatnya tahun 682. Abad ke-7, jadi masa tabi'in ya. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Abu Muslim. Kata Abu Muslim, al-ulama'u, utawi para ulama itu, orang yang berilmu itu, fil ardi, di muka bumi, mithlun nujumi, itu seperti an-nujum, bintang. Makanya ilmu perbintangan itu ilmu nujum namanya, dalam pengertian positif. Kadang-kadang ilmu nujum kan juga seperti sihir ya, karena sebetulnya ilmu nujum dalam pengertian yang sihir pun suka melihat pertanda dari bintang gitu. Oh, bintang ini lewat gitu. Oh, bintang yang begini, oh berarti ini petanda apa gitu.
Mithlun nujumi itu seperti bintang-bintang, fis sama'i di langit. Idza badat apabila nampak itu an-nujum, kalau bintang-bintang itu muncul linnasi di hadapan manusia, ihtadu, maka menerima hidayah atau menerima pencerahan itu annas manusia biha dengan itu an-nujum. Kalau ada bintang rasanya indah sekali gitu, lihat bintang-bintang di langit. Bintang selalu menjadi simbol keindahan, kebaikan. Orang yang berilmu itu seperti bintang-bintang di langit. Bagaimana kalau bintangnya hilang? Wa idza khufiyat, dan apabila hilang itu an-nujum anhum dari annas, tahayyaru, maka bingung. Itu annas, bingung tuh maksudnya ya merasa kehilangan sesuatu gitu ya. Wa ansyada, dan menasidkan lagi nih Abu Muslim, wa ansyada, dan mendendangkan Abu Muslim fi maknahu, dalam makna yang soal bintang tadi itu. Ini baharnya apa nih? Oh, tawil lagi, balik lagi berarti ke apa? Fa'ulun. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nah, kita coba terapkan sini. Ma'al ilmi fasluk hai thumasa lakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Pas kan ya, tawil ya. Ma'al ilmi, dengan ilmu, fasluk, maka berjalanlah engkau, haitsuma salaka, kemanapun berjalan, apa al ilmu, ilmu. Ma'al ilmi, bersama ilmu, fasluk, tempuhlah olehmu, haitsuma, sebagaimana salaka, menempuh atau berjalan, apa al ilmu, ilmu. Maksudnya begini, hidup ini ikuti saja ada ilmu gitu. Kemana ilmu, guru khususnya mengarahkan, ya ikuti saja. Gitu amanat dari sini ya, amanat dari nasyid ini. Kemana ilmu engkau itu membawa, ikuti saja. Ibarat mengikuti air mengalir barangkali ya, ikuti. Wa anhu, dan dari itu ilmu, fakashif, maka apa nih? Simak, ungkapkanlah gitu. Fakashif, maka bukan ungkapkan. Apa, menyibak disibaklah gitu. Apa ya kalimat lainnya? Kasyafa itu kan membuka, menyingkap. Fakashif, maka singkapkanlah kullaman, setiap orang, indahu, yang itu tetap ada di itu man, apa, fahmun tentu saja maksudnya, tapi karena ini nazam, fahmu, pemahaman. Dari ilmu itu singkapkanlah setiap orang yang di dalam diri orang itu ada pemahaman. Maksudnya gini sebetulnya, untuk berilmu itu cara mengungkap maknanya itu selalu beserta orang yang tahu maknanya. Maksudnya dengan guru. Jangan sekali-kali memahami ilmu tanpa guru gitu. Ada satu pepatah, man la syaikholahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, gurunya itu setan. Gitu. Jadi memang harus ada yang paham tentang apa yang ditanyakan. Gitu. Sederhananya misalnya kemarin saya ditanya oleh Bu Anis ya, tentang niat Ramadan. Itu niat Ramadan itu yang benar Ramadana atau Ramadoni gitu kan. Yang sering kita dengar gimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Terus kesananya hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau dengan ilmu itu bisa diurai, ada yang keliru di situ sebetulnya. Kalau soal nakniknya boleh dua-duanya, Ramadana atau Ramadoni. Harus tanyakan, sudah betul tadi kemarin tuh menanyakan, ya kebetulan saya tahu nahu sorobnya ya saya jelaskan. Bisa Ramadana, bisa Ramadoni.
Bedanya nanti di hadis sanahnya, hadis sanata atau hadis sanati gitu. Nawa yang benar nih, nawa itu saumagadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Kalau mau hadis sanati, nawa itu saumagadin an adai fardi syahri Ramadani hadhihi sanati. Nah, gitu. Yang keliru itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati. Gimana penjelasannya? Panjang. Panjang, penjelasannya panjang banget gitu. Nggak akan selesai sampai maghrib gitu. Ah, sama ini salah dong. Gimana supaya aman? Ada cara yang aman. Gini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana atau Ramadhani terserah hadis sanah lillahi ta'ala. Aman tuh. Jadi nggak usah dibunyiin hadis sanata atau sanati. Hadis sanah lillahi ta'ala. Waqaf itu boleh. Bagi yang tahu ilmunya, hadis sanata itu bimana dhorob. Bimana dhorob. Ayat fi hadis sanati. Hadis sanata gitu ya. Hadis sanata itu tidak nyambung dengan Ramadan, tapi saya nggak akan menjelaskan karena terlalu panjang ya. Nanti setelah ini boleh kalau mau privat. Ya. Kita lanjutkan dulu. Tadi fa'ulun mafa'ilun ya. Kita lanjut bait berikutnya. Fa fihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun ala dinil ladzi amruhu hatmu. Hatmu ya. Minal umma tadi. Kok hatmu tidak amu ya? Minal amu. Ya. Fafihi maka itu di dalam ilmu jalaun ada penerangan atau terang. Jalaun itu terang. Lil qulubi untuk hati, untuk pirang-pirang hati. Maksudnya dengan ilmu itu hati menjadi terang, menjadi lapang. Minal ama dari kebutaan. Kalau tidak tahu, tidak punya ilmu, hatinya keras. Al-ama itu buta. Wa'aunun dan juga menjadi pertolongan atau ada pertolongan di dalam ilmu itu. Fihi aunun. Wa'aunun dan ada pertolongan ala dini untuk memahami agama. Alladzi yang amruhu adapun urusan itu ad-dini hatmu. Hatmun itu wajib. Dengan ilmu itu kita bisa memahami ajaran agama yang memang wajib kan ajaran agama itu. Kalau tidak tahu ilmunya, ya kita beragama tidak tahu ilmunya dong. Gitu. Jadi ilmu itu aunun, membantu kita sebetulnya gimana caranya sholat. Ya udah belajar, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Itu ilmunya. Gimana detailnya? Tanya kepada orang yang tahu. Ngajilah di majlis zikir kan. Makanya kemarin ditanyakan gimana cara duduk yang benar. Oh ternyata ini ibu jarinya dampalnya napak, jangan diangkat. Itu kan sudah ada dini itu. Cara berilmu, cara wudhu, macam-macam. Ada yang wudhu cuma plok-plok aja gitu. Padahal ilmunya itu harus ininya tuh nyampe ke ini pinggir-pinggir batas rambut, batas telinga, batas dagu. Kalau enggak berarti enggak sah. Itu kan aunun ala dini maksudnya ya. Fa khalid maka temanilah olehmu. Khalid itu bercampur, maksudnya bergaullah, boleh juga bergaul. Fa khalid maka bergaullah engkau ruwatal ilmi dengan orang-orang yang meriwayatkan ilmu. Washab dan bertemanlah engkau khiyarahum dengan orang-orang yang terpilih dari itu sahibul ilmi atau al-ulama. Fasuhbatuhum karena membersamai mereka, humnya itu kembali ke al-ulama ya, orang yang berilmu.
kenapa kita harus jangan jauh-jauh gitu dari orang yang berilmu? Fasuhbatuhum, karena membersamai orang yang berilmu itu zainun, itu menjadi papaes. Nah, yang tadi itu ya, hiasan. Kita belum banyak ilmunya, tapi nempel terus kepada guru, kepada syekh misalnya, kepada dokter yang dokter bedahnya ahli begitu. Sebetulnya dia belum ahli tapi nempel terus, kelihatan sama orang itu, dia mah banyak nih pasti taunya karena nempel terus sama dokter ahlinya, kan begitu kan. Sama santri juga, Gus Bimo juga kan kelihatan gitu, nempel terus sama ke Tebu Ireng, nempel terus ya berarti ke Gus Kikin kan. Kita dari jauh, alhamdulillah. Tadi saya konsultasi ke Mas Bimo, Gus Bimo kemarin apa dong pesan dari Gus Kikin soal adabul ilmi ya. Karena itu zainun ya. Zainun tuh artinya hiasan dalam pengertian yang positif ketika bersama-sama. Lain kan kalau bersama-samanya dengan kelihatan bareng sama preman misalnya gitu. Ya itu tidak zainun lagi. Wa khultatuhum, dan bergaul dengan mereka itu ghanmun. Ghanmun itu keberuntungan. Dari kata ghanimah kan ada ya, ghanimah. Ghanmun itu keberuntungan. Wala, ayat bait berikutnya, wala ta'duwan aynaka anhum fa innahum nujumu hudan in ghaba najmun bada najmun. Wala ta'duwan, dan jangan jangan melewatkan engkau ainaka, dua mata engkau, anhum, dari orang yang berilmu itu, dari al-ulama. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu nujumun, itu adalah ibarat bintang-bintang, hudan, yang memberi petunjuk, in ghoba, kalau hilang, apa najmun, satu bintang, bada, maka akan muncul, apa najmun, bintang yang lain. Hilang satu ulama, lahir ulama yang lain selama pesantren masih ada gitu. Jadi alhamdulillah para guru semuanya di Yayasan Islam Al-Hamidiyah mah menanamkan ilmu-ilmu agama, Quran khususnya ya, yang itu bekal bagi mereka. Kalau nanti yang sudah sepuh-sepuh termasuk saya kan, ya lama-lama kan sepuh juga saya. Sekarang sih masih agak mudaan dikit lah itu, ya lebih muda dikit lah gitu ya Bu Farida. Lama-lama kan saya kan selesai kan, saya nggak tahu apa besok atau lusa. In ghaba najmun, Buya Zainuddin ghaba, Kiai Mahfud ghaba, sudah hilang. Bada najmun akhir, akan lahir najmun-najmun yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan Gus Bimo bisa segera menjadi najmun. Amin, amin. Doa yang sesungguh, yang setulus-tulusnya, mudah-mudahan ya. Bukan hanya Gus Bimo, kita semuanya mudah-mudahan menjadi najmun akhir. Bait terakhir, wa fa wallahi laulal ilmu mata dohal huda walala hamin ghaibil umuri lana rasmu. Fa wallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, jika tidak ada ilmu, mata doha, tidak akan jelas apa al-huda, petunjuk. Tidak akan jelas itu yang benar tuh Ramadhani kalau tidak ada ilmu. Laulal ilmu mattaduhal huda. Bagus juga ini kalau ditempel sebagai tulisan kaligrafi ya. Walalaha, dan tidak nampak, tidak akan nampak, min ghaibil umuri, dari yang gaib, dari berbagai perkara. Ghaib itu ghaib, al-umur itu perkara. Walalaha, dan tidak akan nampak, min ghaibil umuri, dari yang gaib berbagai perkara, lana, bagi kita, apa? Rosmun, rosmu, tanda-tanda. Gitu. Kalau seandainya tidak ada ilmu, hal-hal yang gaib itu nggak akan ketahuan. Tapi kalau dengan ilmu, yang gaib itu bisa ketahuan. Mau segimana gaib coba ininya. Sekarang kan hal-hal yang abstrak yang ada di dalam kepala kita itu kan gaib itu sebetulnya. Tapi bisa jelas karena ada ilmunya.
Ya 2 kali 2 itu 4, kan nggak kelihatan kan mana gitu 4-nya, tapi ada. Nah, maksudnya gitu. Nah, apalagi kalau yang gaibnya itu Allah misalnya. Allah itu kan maha gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu yang beriman pada hal yang gaib. Kalau tidak ada ilmu, Tuhan itu nggak ada, karena ilmunya nggak ada. Malaikat itu nggak ada, nggak percaya gitu. Nah, termasuk kalau mau tahu hal-hal yang gaib ya, yang beneran, yang jin misalnya, kalau ada yang mau tahu nggak? Jin, ada ilmunya. Di sini duduk aja di sini, duduk ya, ngadep ke tembok, baca aja subhanallah selama 1 jam, terus saja. Nanti akan kelihatan yang selama ini tidak kelihatan. Bukan setan, jin. Kan minal jinnati wan nas, kita ini ada jin kan. Tapi harus ada ijazahnya nanti. Ya. Ya. Gimana? Mas Cagun masih ada? Ya? Termasuk tanya jawab maksudnya. Oh, baik. Saya percepat supaya nambah halamannya. Sebetulnya saya ingin khatam sampai faslun, tapi kok dua lembar lagi ya. Waqala dan berkata, siapa Ka'bul Ahbari, Ka'ab bin Ahbar. Gak usah ngejar deh, yang penting ininya pengetahuannya dapat ya. Berkata Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Nah, kita perlu tahu juga Ka'ab al-Ahbar itu seorang Yahudi, asalnya itu yang masuk Islam. Minal Yahud al-Muslimin. Wafatnya tahun 652. Silahkan dicatat supaya nanti ngasih tahu ke siswa-siswi santri kita. Artinya abad ke-7. Ka'ab bin Ahbar ini, al-Ahbar ini seorang ahli khurafat. Apa namanya? Israiliyat, khurafat. Karena dia seorang Yahudi, dia tahu cerita-cerita dari Bani Israel, dari tradisi Yahudi Nasrani, sejarah lamanya itu. Masuk Islam. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ka'ab. Kata Ka'ab, "Lau anna thawaba majlisil ulama", jika anna sesungguhnya thawaba pahala majlis al-ulama, tempat duduk orang-orang yang berilmu, seperti ini nih, ibu bapak sekalian, orang yang berilmu, amin. Jika saja pahala kebaikan majlis orang berilmu itu bada nampak ini majlis linnasi kepada orang-orang, andai orang-orang itu tahu betapa berpahala dan baiknya majlis seperti ini, laqtatalu, maka sungguh akan saling membunuh orang-orang itu alaihi, demi bisa duduk di majlis. Ini ungkapan bukan dalam pengertian sesungguhnya saling membunuh, tapi maksudnya orang pasti akan berlomba-lomba berusaha. Nggak usah pakai absen dari SDI juga pasti akan datang, kira-kira gitu maksudnya. Kalau tahu manfaatnya gitu. Kira-kira gitu maksud saya. Jadi jadikan kebutuhan, jangan kewajiban gitu. Ini ngutip Ka'ab al-Ahbar saya, bukan saya ya. Saling bunuh ya kan, nggak mungkin saling bunuh. Maksudnya desek-desekan pokoknya untuk duduk di majelis ilmu ini. Hatta yatruka, kalau ada hatta masuk ke fi'il mudhari bacanya jangan yatruku ya, yatruka. Hatta yatruka, hingga meninggalkan, akan meninggalkan siapa kullu dhi imaratin, setiap orang yang punya jabatan, imaratahu, atas jabatannya. Wa kullu dhi suqin, dan setiap orang yang punya warung, pasar, suq itu pasar, warung, suqohu, warungnya akan ditinggalkan. Andai tahu, masalahnya kan tidak semuanya tahu. Karena itu gimana taunya itu hal yang spiritual ya. Sangat, kalau pengetahuan yang kita tahu ini kan sebetulnya lahir saja. Lahiriah saja. Pengetahuan yang batinnya itu, apalagi kalau sudah pengetahuan nanti ngaji yang ini nih, aduh ini berat sebetulnya. Ini al-hadrah al-ilahiyah, jadi mengetahui apa yang sifatnya spiritual begitu. Itu akan nggak mau gitu. Susah, saya terus terang jujur saya tidak bisa menggambarkannya karena itu harus dialami.
ada masanya seseorang itu mengalami masa pengalaman spiritual yang dia tidak mau lepas dari itu. Siapa yang pernah? Mungkin punya pengalaman. Ya, susah. Saya mungkin seumur hidup baru sekali saya mengalami. Saya pengen lagi ke situ, nggak bisa. Saya pernah sekali dulu tahun berapa itu di Mauk. Istri saya masih tugas di Mauk. Jadi saya setiap hari dari Depok kuliah S2 kan. Itu ada satu malam, satu ketika itu saya nggak mau bangun dari sujud saya. Ya Allah, jangan buat saya bangun ya Allah. Nikmat sekali luar biasa. Tapi Allah bikin bangun juga saya. Setelah itu gimana caranya supaya seperti tadi gitu. Itu kenikmatannya susah dilukiskan. Nah, kira-kira mengapa menggambarkan Ka'bul Akhbar itu seperti itu? Itu karena ini memang perlu pengalaman. Jadi silahkan mungkin perbanyak zikir, kemudian hatinya dibersihkan, cintai ilmu. Pasti suatu saat akan mengalami masa-masa seperti itu. Gitu ya, amin, mudah-mudahan. Mungkin kita cukupkan dulu kalau mau ngasih kesempatan, kecuali kalau tidak ada pertanyaan ya bisa saya lanjutkan. Kan jam 2 kita ya, ada 10 menit lagi. Silahkan. Baik, silahkan kepada Bapak Ibu dan guru yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi Pak Kiai Oman kan bilang ya kalau misalnya apa tadi jadi lupa. Kita tuh harus punya guru ya. Punya guru untuk belajar ilmu. Tapi gimana kalau misalnya gurunya itu adalah Google atau Gemini AI atau ChatGPT? Pertanyaan yang bagus. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu gimana kita tahu bahwa guru itu adalah guru yang cocok untuk kita? Karena kadang kan kita juga apa gimana ya, kayak mungkin kita ada perasaan mungkin kayaknya ini bukan untuk kita deh gitu, atau bagaimana gitu. Ya intinya seperti itu sih Pak Kiai. Paling itu sekian dari saya. Terima kasih Pak Kiai Yoman. Ya. Ya, terima kasih. Siapa? Saya dengan Salma Pak Kiai. Oh, Salma ya. Iya. Salma, ya. Terima kasih Mbak Salma. Ini pertanyaannya pertanyaan milenial banget nih gitu. Kalau gurunya itu Google atau DeepSeek misalnya atau ChatGPT, apakah sudah termasuk itu syekh begitu? Gimana jawabnya? Ya, untuk pengetahuan awal, AI itu kan dibuat oleh orang juga, oleh ilmu orang ya. Jadi AI itu apapun namanya, yang terakhir DeepSeek barangkali yang kita tahu, atau ChatGPT atau apapun, itu sebetulnya dibuat oleh orang yang punya ilmu. Disediakanlah database-nya, big data-nya begitu. Lalu kita bertanya. Maka kemungkinannya ada dua nih, bisa salah, bisa benar, tergantung input dari orang yang memasukkannya. Gitu. Jadi kalau dalam konteks keilmuan agama itu sebagai informasi umum boleh saja. Tetapi kalau sebagai sandaran bahwa saya cukuplah saya tahu berilmu dengan ini dengan AI itu, apalagi dengan Meta yang baru sebetulnya coba-coba, itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya sudah coba soalnya beberapa kali, ada informasi-informasi yang menyesatkan juga itu. Misalnya saya tanya, kamu tahu nggak Oman Fatur Rahman? Wah, saya nanya ke diri saya sendiri, ke dia gitu. Oman Fatur Rahman siapa, disebutnya itu siapa gitu. Oh, bukan itu. Coba kasih kata kunci Oman Fatur Rahman yang filoloh, yang dia baru misalnya gitu ya. Lalu ditanya siapa mursyid Oman Fatur Rahman gitu. Iseng aja nanya gitu. Oman Fatur Rahman itu mursyidnya adalah Habib Lutfi katanya gitu. Saya bilang ini dari mana gitu. Karena di Google-nya mungkin ada, saya nggak tahu. Tapi kan itu tidak begitu. Nah, itu kalau dipercaya sebagai syekh, ya sesat. Tapi sebagai info awal, monggo silahkan. Saya sendiri memakai kok. Saya pakai, bahkan ke mahasiswa saya caranya itu, saya tidak akan nilai jawaban dari AI, saya bilang. Saya akan menilai pertanyaan kamu. Gimana cara kamu bertanya? Itu menentukan jawabannya.
sekarang saya suka bertanyanya pakai bahasa Arab sengaja. Saya pakai DeepSeek ya, yang pakai DeepSeek-nya. Saya bilang mal farq baina Qasim wa Fasim kalau nggak salah. Kemarin saya diskusi sama AI gitu. Dia jawab, saya cek, oh boleh juga nih kalau kamus mah gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu. Saya sebetulnya nguji, pengen tahu Qasim itu menurut dia bedanya dengan Fasim itu apa gitu ya. Saya sih udah tahu membagi dengan membelah kan, tapi ini kan irisannya ini sekali. Nah ternyata boleh juga gitu. Jadi gitu ya. Untuk informasi yang umum, tapi kalau untuk yang keagamaan saya sarankan untuk tetap punya guru yang tetap. Ya. Ada lagi? Mangga. Apa yang keduanya tadi? Oh, bagaimana mengetahui guru itu cocok atau tidak buat kita? Sebetulnya ini ada di bagian yang berikutnya, nanti di Adabul Alim, mungkin akan lebih detailnya nanti. Tetapi kira-kira kalau dijawab secara sepintas itu sekarang, guru yang cocok dan tidak itu, kalau menurut kriteria Adabul Alim wal Muta'alim itu yang memang menunjukkan teladan dalam hal adabnya. Dia sepinter apapun, tapi kalau seandainya adabnya itu kelihatan memang tidak hasanah, maka itu tinggalkan. Jangan kata Adabul Alim nih, kata Hadratus Syekh, jangan terkagum-kagum dengan ilmunya gitu. Tetapi harus dilihat adabnya. Kira-kira gitu ya, walaupun profesor atau apa misalnya, tapi kalau adabnya tinggalkan gitu. Ini detail sekali di sini ada sebetulnya. Bagus, nanti kita akan sampai mudah-mudahan ya, insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Keoman izin bertanya terkait adab pengajar dan pembelajar. Di dalam proses belajar kan biasanya kita ada melakukan kesalahan gitu ya. Nah, gimana sih adab orang-orang yang berilmu itu mengingatkan orang lain ketika ada kesalahan? Kayak misalnya kita di lingkungan sekolah, adab guru mengingatkan siswanya, ataupun adab siswa mengingatkan gurunya, atau bahkan guru dengan guru saling mengingatkan. Itu adabnya orang-orang yang berilmu itu seperti apa gitu? Iya, bagus sekali Mas Yasir. Saya kebetulan baru membaca bagian itu juga, mutolaah lagi kemarin. Jadi kalau Hadratus Syekh itu, tadi saya mendengar dari Mas Bimo juga, terima kasih, ketika menyusun kitab ini ya, itu dalam konteks melihat adab santrinya yang tidak takzim ke guru. Pokoknya maklumlah di Tebu Ireng saat itu kan lingkungannya sangat buruk gitu ya. Sehingga ada di sini norma-norma yang detil sekali tentang adab bagaimana mengingatkan, termasuk mengingatkan kepada orang lain. Salah satunya yang dicontohkan itu adalah, bahkan ini contoh yang kalau seandainya seorang murid mengetahui gurunya itu salah, itu bagaimana cara mengingatkannya gitu. Kalau kesalahannya itu dapat ditoleransi, murid itu diam saja. Kalau di muka umum, gitu. Jadi jangan mempermalukan maksudnya. Murid diam saja. Tapi kalau kesalahannya itu prinsipal, maka murid boleh menegur langsung guru, menegur dalam tanda kutip ya, karena di situ adabnya itu disebutkan harus minta izin dulu, mohon izin, mohon maaf Pak Guru, Bu Guru, tadi itu makna dari Alkitabu itu buku, bukan penggaris misalnya gitu. Itu kan prinsip sekali kan. Tetapi kalau misalnya kesalahannya itu yang sifatnya multi tafsir, apalagi diam. Kalau ke guru gitu ya. Maksudnya diam itu jangan-jangan kita yang belum tahu gitu. Sama seperti Nabi Musa kan, sok tahu kan, ke Nabi Khidir. Nabi Musa itu kurang apa ya? Nabi namanya. Ketika Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, melubangi perahu, sama merobohkan dinding di kampung yang tidak mau menolongnya, itu diprotes 3 kali oleh Nabi Musa. Ternyata kemudian dikasih tahu bahwa
ini ada ilmu yang engkau belum tahu. Jadi harus hati-hati. Nah, tapi kalau dengan lebih umum lagi, kalau dengan sesama misalnya bagaimana cara mengingatkan, prinsipnya tentu saja harus diingatkan, tapi ada satu prinsip di sini itu yang nanti akan kita bahas, sebisa mungkin itu tidak menyakiti. Jadi mengingatkannya itu tidak menyakiti. Nah, pengertian menyakiti ya saya tidak tahu ya, mungkin bagaimana. Ya mungkin kata-katanya harus yang baik barangkali begitu ya. Ya saya juga terima kasih kan kalau diingatkan. Tapi kalau misalnya sekarang lagi begini terus tiba-tiba Ustadz Suma itu, maaf Pak Oman, salah itu wah misalnya, aduh saya jadi gimana gitu, jadi ngeper saya kan gitu sama alumni Tebu Ireng gitu. Tapi kalau setelah itu misalnya, mohon maaf Pak Oman tadi itu, oh gitu ya, iya nanti saya koreksi misalnya. Jadi ada, yang penting itu jangan humiliating, mungkin jangan mempermalukan, begitu ada caranya saya kira ya. Barangkali begitu. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya insya Allah akan terjawab nanti kalau kita khatam ini, karena sudah lengkap ada di sini ya. Baik, ada waktu 5 menit, mungkin ada satu pertanyaan lagi, dipersilahkan. Dari luar nggak ada ya, jauh ya kalau dari luar susah. Ada? Oh, ini Pak Bembi. Waduh, takut nih sama Pak Bembi. Masya Allah. Waalaikumsalam, Bro. Waalaikumsalam. Tadi udah janjian sama Mbak Salma sama Mas Yasir, Prof. Iya. Nanya semua. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Oman dan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di Ramadan ini di timeline Instagram saya banyak masuk tentang visual-visual sholat tarawih yang speednya 15 menit kan. Kecepatannya ini Ya. 0, sekian ya. Ya, ngomong-ngomong ilmu ini kan di diskusi dengan teman-teman juga beda ilmu nih, Bro. Ini mohon pencerahan. Ya. Bagaimana sih sebenarnya dengan sepengetahuan kami kan sholat yang baik, yang tartil ya, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita gitu. Tapi kalau speednya seperti itu, bagaimana gitu kita melihatnya? Ya. Demikian, Prof. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bembi. Ini sebetulnya materi yang akan disiarkan nanti hari Sabtu nih. Saya udah tapping dengan SCTV itu tentang itu juga gitu. Jadi baru 2 tayang, yang kemarin edisi Imsak, cuma belum di-share. Jadi kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana kalau Imsak itu sebetulnya ada nggak sih zaman Nabi? Ya nggak ada Imsak. Imsak yang dalam pengertian kita, waktu Imsak telah tiba. Itu nggak ada, hanya ada di Indonesia gitu. Nggak ada. Imsak itu artinya al-imsak an muftir. Menahan itu ya pas subuh gitu. Cuma ulama Nusantara itu keren. Bikin ijtihad. Kalau seandainya langsung rem mendadak kan bisa batal. Gimana kalau misalnya, mohon maaf, misalnya ibu bapak nih pengantin baru misalnya, lagi pengantenan. Kan boleh kalau malam kan. Tapi harus tahu waktu imsak. Kalau enggak nanti begitu belum selesai subuh misalnya, gimana itu? Itu gimana tuh coba kan? Itu ada di manuskripnya dibahas, ada nanti kalau mau ngaji khusus tentang ini ada juga. Nah, edisi yang ini akan tayang nanti. Saya jawab begini. Jadi ada kebetulan videonya saya nonton juga tuh, ada 3 versi itu disandingkan 1, 2, 3. Yang versi 1 dan 3 itu masih bisa dianggap sah itu, tapi yang kedua itu mungkin agak sulit. Jadi patokannya itu adalah kalau dari segi fikih sah atau tidaknya itu ada ilmunya memang. Termasuk ada ulama yang mengatakan bahwa Fatihah itu tidak wajib juga gitu. Makanya ketika ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, langsung ruku kan begitu kan, itu menurut sebagian bisa juga gitu ya. Nah kemudian untuk sujud kan harus tumak ninah kan sebetulnya. Ukuran tumak ninah secara ilmu itu biqadri subhanallah, ukuran subhanallah. Jadi kalau ruku subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, itu cukup sebetulnya. Jadi bisa sebetulnya tek itu bisa sebetulnya. Dari segi fikih bisa sah ya. Bisa sah itu. Nah, yang tidak sah itu ada yang
memang saya lupa video persisnya itu, tapi sama sekali tidak dilakukan gitu. Nah, tetapi di dalam satu kitab Hilyah As-Sibyan namanya, karangan Ajengan Sanusi dari Gunung Puyuh, Sukabumi, itu awal abad ke-20, dijelaskan begini. Taraweh cepat itu ternyata itu sudah terjadi akhir abad ke-19. Jadi bukan zaman sekarang saja, dulu rupanya sudah ada. Nah, kata Ajengan Sanusi, taraweh yang cepat seperti itu bisa menjerumuskan orang tergoda godaan setan masuk ke dalam ibadah yang tidak sah. Jadi kalimatnya itu ada potensi untuk rusak ibadahnya. Beliau tidak mengatakan pasti tidak sah, karena memang justified gitu, secara fikih itu memang bisa. Baca surat tidak wajib, ya kan? Tumaninah cukup ukuran subhanallah, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu kan utamanya, tapi subhanallah saja sudah cukup. Kemudian duduk, assalamualaikum, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Bisa orang baca satu ayat saja boleh kok. Ayat rakaat keduanya bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, nun, Allahu akbar. Tapi makna tarawih itu apa sih? Rohah, istirahah itu. Tarawih itu artinya roha, artinya istirahat. Jadi sebetulnya ya tarawih itu santai. Gimana ngejar 2-3? Nabi juga 11. Nabi itu 11 loh tarawihnya itu. Tapi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab kemudian berijtihad menjadi 23. Jadi kita nggak usah berantem juga, ada yang 13, ada yang 11, ada yang 23 gitu. Dua-duanya memang ada. Ini kenikmatan spiritualnya ada di mana nih? Kalau 23 tapi tidak nikmat ya tidak usah. Tapi kalau bisa nikmat lebih baik. Kalau kita Nahdiyin itu kan memang menikmati 23. Rasanya kalau 11 tuh diskon 60% itu kan nggak enak gitu kan. Kalau barang sih enak diskon 60%, dari 23 jadi 11. Gitu. Kan gitu kan kata Gus Dur kan waktu ditanya sama Pak Harto, Gus imamnya ini aja dari NU saja. Ntar dulu kata Gus Dur, NU lama apa NU baru? Gimana maksudnya ya kata Pak Harto? Kalau NU lama 23 rakaat, nah, kalau NU baru diskon 60%. Artinya orang NU juga ada yang 11 rakaat juga ada juga gitu. Tapi dua-duanya sebetulnya boleh. Saya kira gitu ya Pak Bembi. Tapi ini memang aktual sekali dan kita saksikan nanti jawaban saya di hari Sabtu di SCTV di Moji. Ya SCTV Moji. Jadi promosi saya. Ya jam 3:30. Biasanya jam 3:30. Nanti kalau mau nonton di share. Saya nggak enak share itu di grup manajemen tuh karena ya harusnya kan Pak Bembi dong yang ini saya. Ini kok SCTV gitu loh. Gak enak mau share itu karena nggak ada tulisan pengasuhnya gitu. Tapi setidaknya tahulah bahwa Oman Fatur Rahman itu ya di Alhamidiyah gitu ya. Pelan-pelan insya Allah kita siarkan Alhamidiyah di mana-mana mudah-mudahan. Ya, saya kira demikian jemaah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah untuk kita semuanya, amin, amin. Khususnya di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا ربي بالمصطفى
Ramadan ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.